Oke, terima kasih sebelumnya Pak Sofwan ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah IAIN Lok Sumawe, ya, Pak Muhammad Sahrizal Razali Ibrahim, LCMA PhD. Yang saya hormati Wakil Dekan satu, sahabat saya eh, yang sangat dekat sebenarnya dengan saya selama sekian tahun ini, Pak Dr. Ja'far. Terima kasih sudah mengundang saya di forum ini. Eh, Bapak Moderator, Pak Muhammad Sofwan MSI, dan segenap para peserta, wakil peserta dari dosen Fakultas Syariah maupun para pengelola jurnal di IAIN Lok Sumawe. Hari ini sebenarnya karena permintaan sahabat saya ya Pak Dr. Ja'far, saya untuk sekian kali setelah vakum sekian lama tidak apa ya, menutup diri untuk beberapa workshop, dan karena permintaan teman sahabat ya Mas Ja'far yang sudah request sekian lama, dan ya harus dipenuhi, janjinya harus dipenuhi. Dan alhamdulillah pagi ini sebenarnya berbarengan dengan kami menyelesaikan beberapa tugas ya. Hari ini saya juga diminta menjadi panelis untuk checklist kurikulum berbasis OBE ya di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang sangat apa namanya menyita banyak waktu ya, karena beberapa instrumen isiannya sangat detail, yang itu berbeda dengan model kurikulum sebelumnya. Janji ini harus saya penuhi untuk hadir, walaupun sebenarnya materi yang saya siapkan tidak banyak berubah ya, kecuali di 2 slide terakhir. Saya mencoba mengeksplorasi beberapa hal yang bisa digunakan oleh teman-teman para pengelola jurnal untuk apa namanya eh, mencoba untuk submit ke Scopus ya, submit ke Scopus. Sebenarnya ini disclaimer saja nih, bahwa materi yang sebenarnya saya sampaikan materi yang sangat subjektif ya, sangat subjektif, dan kami itu di tim teosofi sebenarnya banyak mengakomodir ya apa namanya pengalaman-pengalaman teman-teman yang tidak saya dapatkan secara apa ya, kalau sanad ilmunya langsung dari yang bersangkutan, tanya jawab dan seterusnya. Jadi saya hanya mengamati beberapa jurnal yang dikelola oleh teman-teman. Kemudian kita berselancar ke banyak jurnal ya yang terindeks Scopus untuk belajar bagaimana pengelolaan jurnal mereka, sehingga hal-hal yang sebenarnya diperlukan untuk prasyarat menjadi jurnal terindeks Scopus itu bisa terpenuhi. Tetapi sekali lagi bahwa saat teosofi diterima oleh Scopus itu masih ada beberapa catatan ya, masih ada beberapa catatan yang dianggap oleh Scopus perlu untuk ditingkatkan, terutama soal fokus dan scope, sama artikel yang tidak semuanya high quality artikel. Jadi artikel dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi memang menaklukkan Scopus dalam tanda kutip ya, itu memang butuh eh, semangat yang cukup kuat ya, semangat yang cukup kuat, beserta doa ya, beserta doa, karena kami itu ini cerita ya, cerita di balik layar Teosofi itu. Jadi tim Teosofi waktu itu ada yang haji ya, ada yang haji saat Teosofi under review Scopus tahap 2. Momentumnya pas haji gitu ya, bukan haji diberangkatkan oleh tim Teosofi, nah, haji secara personal ya. Ada banyak bantuan doa di luar ini ya, yang kemudian di apa disampaikan ya, doa-doa yang disampaikan di tempat-tempat yang eh, di Mekah ya, di Mekah dan Madinah, dan ya alhamdulillah diijabahi untuk percobaan kedua ya, teosofi percobaan kedua. Jadi ada banyak jurnal bagus ya di Indonesia yang
percobaan pertama langsung diterima oleh Scopus seperti jurnal yang di Medan ya, UIN Sumatera Utara Medan di Mikot ya. Seingat saya jurnal Samarah yang diterbitkan oleh UIN Aceh juga sama percobaan pertama dan bisa langsung terindeks Scopus. Beberapa teman pengelola jurnal juga ada yang mencoba pertama langsung diterima Scopus, ada percobaan kedua diterima Scopus, ada percobaan ketiga diterima Scopus. Ada yang sampai lelah dan sudah tidak lagi menjadi pengelola jurnal ya. Jadi memang mentalitasnya harus dibangun bahwa em, mengelola jurnal tidak ini ya, tidak terikat oleh jabatan sebenarnya, jabatan ini ya, jabatan struktural di universitas ya. Jadi tradisi di UIN Sunan Ampel Surabaya itu jabatan pengelola jurnal itu tidak bisa diintervensi oleh jabatan-jabatan struktural di kampus. Jadi kalau kami mengelola jurnal, walaupun kami dulu sempat dipinjamkan ke Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, Kopertais ya, saya tetap menggawangi jurnal Teosofi. Kemudian kembali lagi ke fakultas tahun 2019 itu tetap mengawal Teosofi. Jadi tradisinya di UIN Sunan Ampel, jabatan pengelola jurnal itu tidak terikat sama jabatan struktural. Jadi independensi para pengelola jurnal saya kira memang penting ya, penting. Jadi itu yang kemudian membuat kita terkadang tidak mudah diintervensi oleh para dosen di kampus sendiri ya. Para dosen di kampus sendiri itu kadang ketika mengirimkan artikel di jurnal kami ya kami ini cukup independen ya, cukup independen untuk apa namanya memfilter, mereview dan seterusnya ya dan seterusnya. Jadi memang di jurnal filosofi jarang sekali menerbitkan artikel dari kampus sendiri ya, dari kampus sendiri, dari kampus sendiri ya beberapa tahun terakhir iyalah paling nggak satu dari 20 artikel itu ya ada satu dua aja gitu, ada satu dua aja. Apalagi kemudian peraturan kementerian itu sekarang untuk syarat khusus pengajuan guru besar dan lektor kepala itu sudah tidak bisa menggunakan jurnal perguruan tinggi setempat gitu. Jadi itu yang membuat kami lebih merdeka ya dalam mengawal kelangsungan apa namanya pengelolaan jurnal di universitas ya di universitas. Saya kira juga sama di tempat-tempat lain peraturan terkini terkait syarat khusus seorang dosen bisa naik pangkat tidak boleh menggunakan jurnal setempat itu sudah banyak membantu para pengelola jurnal supaya tidak diintervensi oleh pimpinan ya pimpinan tertinggi di universitas. Oke, hari ini saya ingin berbagi dengan apa namanya teman-teman yang barangkali mungkin sudah pernah banyak mendengarkan atau mengikuti workshop terkait pengelolaan jurnal ya. Hari ini saya sebenarnya tidak pernah ingin berbagi soal bagaimana menulis artikel ya, karena agak lelah setelah sekian tahun dan ingin berbagi kalau pengelolaan jurnal, saya kira saya masih ingin berbagi karena ada banyak hal baru yang sebenarnya hadir di tengah-tengah kita ya di beberapa tahun terakhir dan itu kemudian menjadi catatan-catatan kita ketika kita mempersiapkan jurnal kita untuk terindeks Scopus ya. Jadi hari ini saya menyiapkan materi lama saya yang kemudian saya elaborasi di 2 set terakhir itu tentang peningkatan kualitas pengelolaan jurnal bereputasi internasional. Dan saya hanya ingin berbagi soal bagaimana teosofi ya, bagaimana teosofi bisa mencapai level itu. Jadi ini infografis teosofi ya. Jadi teosofi itu terbit 2011. Jadi 2011 saya mendapatkan amanah menjadi dosen di UIN Sunan Ampel tahun 2009. 2011 itu saya memulai dipercaya oleh ketua jurusan waktu itu untuk menggawangi teosofi ya, teosofi Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam tahun 2011. Nah, pada prosesnya ketika 2011 ya, ada sekitar 10 tahun lebih yang lalu ya, itu kita masih belum ada level-level grade 6 seperti yang sekarang ya, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Grade-nya dulu hanya ada dua ya, dua terakreditasi A atau B.
atau tidak terakreditasi. Jadi kami menjalani fase itu sebenarnya cukup berat ya, karena prosesnya, bisnis prosesnya itu tidak rekam banget di dalam OJS ya, di dalam OJS Open Journal System seperti sekarang. Jadi banyak portofolio yang harus kita siapkan, banyak dokumen yang harus kita siapkan, hard file ya, hard file dan saat itu memang fokusnya kepada kualitas atau substansi artikel yang ditonjolkan ya. Berbeda dengan hari ini yang apa namanya, antara bisnis proses di dalam OJS dengan substansi itu jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, antara dulu mungkin 5149, kalau di zaman 2013 14 ketika kami mengajukan akreditasi itu ya kira-kira mungkin 70% ya, 70% lebih ya, kualitas substansi itu menjadi penilaian. Jadi biasanya yang teman-teman era lama itu yang sudah tahu model akreditasi di zaman lalu, yang fokus pada substansi itu, ketika geser ke model hari ini, Sinta hari ini, akreditasi Arjuna Sinta hari ini, sebenarnya harusnya bisa beradaptasi dengan sangat bagus ya, harusnya bisa beradaptasi dengan bagus. Jadi tahun 2015 itu 2014 ya, kita ngajukan akreditasi pertama kali, kita langsung dapat akreditasi B ya waktu itu ya, di tahun 2014, 2018, 2017 sudah mulai ada pergeseran paradigma penilaian jurnal ya, dari yang dulu basisnya email, kemudian catatan review manual, itu kemudian digeser ke UJS. Percobaan pertama kami itu waktu itu untuk beradaptasi dengan Arjuna ya, itu kita pernah dapat poin 71. 70 sekian itu kan, 70 ya, 71 itu terakreditasi Sinta 2. Itu nyaris saja bahwa kami jatuh di level yang di bawah gitu. Jadi memang adaptasi kita memang agak cukup lambat ya, karena kami sebenarnya agak cukup tua ya untuk mengelola jurnal di bisnis proses OJS saat itu ya. Kami merasa merasa tua aja gitu, padahal sebenarnya juga tidak tua. Jadi sebenarnya masih muda ya, 42 ya, sekarang 42 ya, 42. Tapi kami merasa bahwa kami butuh apa namanya, sumber SDM, sumber daya manusia, orang-orang IT yang kemudian kita kirim ke Undip waktu itu. Saya punya kolega namanya Mas Nur Hasib yang kemudian kita sekolahkan ke Prof. Istadi waktu itu ya, Prof. Istadi untuk belajar tentang OJS. Nah, di situ ada transisi ilmu yang kemudian disebarluaskan ke kami ya sebagai pengelola jurnal dan seterusnya. Jadi 2014-2018 itu masa terberat kami untuk transisi dari yang manual ke full online. 2018, kemudian 2018-2023 kami mencoba resubmit ya Sinta untuk kedua kalinya dan masih bertahan di Sinta 2. Nah, di 2019 itu kami akhirnya melepaskan semua tugas-tugas selain di jurnal Teosofi ya. Jadi tim Teosofi itu mengelola 3 jurnal lah waktu itu. Di Kopertais, jurnal Marojek namanya, yang kemudian sekarang mati suri ya, mati suri tidak dipertahankan. Kemudian ada jurnal Islamika yang waktu itu tim Teosofi juga menggawangi jurnal Islamika, karena jurnal Islamika waktu itu mau mau apa ya, mau gulung tikar ya. Jadi gulung tikar, terus kami diminta untuk membantu di Islamika bertahan sekitar 3-4 tahunan. Terus 2019 kita tobat ya, tobat tidak ngurusi jurnal-jurnal di fakultas lain ya. Tidak ngurusi jurnal di fakultas lain, kita kembali ke ini ya, kembali ke rumah kita di Fakultas Usuluddin. Akhirnya kemudian kita mulai teosofi untuk diseriusi, untuk dialih bahasan dalam bahasa Inggris. Tapi masih cupu ya, kalau istilah teman-teman itu masih cupu. Jadi kami masih meraba-raba, masih sangat apa ya, sangat sangat prematur untuk memulai menginternasionalkan jurnal kita ya. Sebenarnya ada kenekatan-kenekatan, kami mencoba untuk ini ya, untuk
apa ya, memperbaiki diri dalam proses penyuntingan jurnal. Kalau dari substansi bahasa Indonesia, saya kira teman-teman kami itu di Teosofi itu sudah cukup lah, sudah cukup oke ya, sudah cukup oke prosesnya, proses beradaptasi ya. Apa namanya, beberapa editor-editornya juga apa namanya, penjiwaannya sudah sangat bagus gitu ya. Cuman kalau dari bahasa Inggris beralih ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu prosesnya memang mematangkan diri itu agak cukup berliku-liku ya. Kami tidak pernah menerima naskah berbahasa Arab. Ya walaupun saya pernah belajar di Al-Azhar ya 5 tahun, tapi rasa-rasanya kalau menyunting artikel berbahasa Arab itu energinya enggak karu-karuan gitu. Eh, jadi kami memutuskan hanya menerima naskah berbahasa Inggris ya, walaupun sebenarnya naskah-naskah berbahasa Arab itu, terutama bahasa Arab dengan kualitas tinggi ya, di beberapa jurnal itu kayak saya kira memang naskahnya minim ya. Artinya kalau kadang kalau kita bidik yang versi bahasa Arab itu, misalnya di jurnal-jurnal tertentu, misalnya Journal of Indonesian Islam, atau Studia Islamika, atau Al-Jami'ah, saya kira potensinya agak cukup besar ya. Karena banyak akademisi yang tidak membidik artikel berbahasa Arab, tentu dengan skop yang sesuai dengan skopnya jurnal tersebut, dan kualitas bahasa Arabnya juga sangat apa ya, sangat terstandarkan ya, sangat terstandarkan. Nah, kami memilih jalur bahasa Inggris yang pada akhirnya kemudian kita mencari pola apa namanya, orang ketiga ya, orang ketiga dengan mencari proofreader yang sesuai dengan standar kita. Nah, itu kita temukan dalam 3-4 tahun inilah setelah terindeks Scopus. Jadi sebelum terindeks Scopus ya kami apa namanya, penyelaras bahasa bahasa Inggris ya, managing editor kami Pak Nur Hidayat Wahidudin itu. Dan kami kemudian sekarang meminimalisir tenaga ya, pada akhirnya kemudian mencari orang ketiga yang bisa apa menyelaraskan bahasa di level akhir, karena eh, beberapa kritikus jurnal terutama ketika mereka mengkritisi jurnal teosofi itu banyak sekali beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa gitu. Jadi itu kemudian kita antisipasi dan menjadi cambuk bagi kita untuk bisa meningkatkan kualitas baik substansi maupun aspek bahasa. Ya tentu kita menggunakan tools-tools yang membantu ya, Grammarly, Turnitin itu pasti kita gunakan. Tetapi soal bahasa itu kan soal rasa, nih. Soal rasa. Jadi kami pasti butuh human being ya, manusia untuk menyelaras bahasa itu secara baik sehingga itu bisa membantu apa namanya, mengelola apa ini ya, ketika submit ke Scopus biar tidak ada masalah. Jadi soal bahasa itu Teosofi dan beberapa jurnal yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin ketika submit ke Scopus itu tidak ada satupun jurnal yang kena di bahasa. Jadi saya pernah tanya beberapa kolega kami di beberapa pengelola jurnal ya, pengelola jurnal, kalau sudah kena di bahasa, bahasa itu tidak dianggap sesuai gitu. Itu biasanya kenanya bisa sampai 2 tahun lebih gitu. Jadi 2 tahun lebih, kadang kena 2 tahun lebih. Jadi kalau bahasa itu sudah dirasa aman, sudah terstandarkan, saya kira kalau kita coba sampai ke Scopus dengan beberapa standar yang sudah sangat sesuai, itu paling kalau kena embargo itu kena embargo 1 tahun. Tapi kalau soal bahasa itu sudah kena ya, itu biasanya lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Nah, jadi banyak aspek ya ketika kita mempersiapkan apa namanya jurnal kita bisa terindeks Scopus ya. Jadi kualitas pengelolaan review itu sangat bagus, kemudian apa namanya bahasa juga sangat bagus, dan seingat saya itu eh, submit ke Scopus itu lebih mudah daripada submit Arjuna. Karena kalau saya nggak tahu ya, Arjuna itu
Saya itu kalau ngasih nilai sebenarnya murah meriah ya sebenarnya kalau ngasih nilai Arjuna. Em, saya nggak tahu ya. Kalau Arjuna itu kan sampai melihat dapur OJS-nya kita gitu. Tapi kalau Scopus itu yang kita kasih bukan login editor, tapi login reader. Jadi Teosofi ketika mencoba mensubmit ke Scopus itu tidak pernah kita kasih login editor, tapi kita kasih login reader. Jadi dia tidak tahu dapurnya Teosofi sebenarnya. Tapi kalau Arjuna itu kan login editor ya, sehingga rahasia-rahasia bypassnya kita dalam proses-proses yang kita lakukan terkadang ada missing ya, dan itu saya kira wajar. Itu sebenarnya ketahuan dan saya mencoba beberapa kali itu merasa bahwa ya kalau Scopus itu perlu dicoba. Tapi kalau Arjuna kan efeknya kan 4 tahun ya, efeknya 4 tahun karena itu juga mempengaruhi apa namanya eksistensi jurnal kita di level-level tertentu ya, terutama Sinta kan menghitung banyak hal ya, Sinta menghitung banyak hal. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau dalam bahasa kita cek ombak gitu. Jadi kalau kita punya jurnal dikelola sangat bagus, sudah submit aja ke Scopus. Kalau kemudian beruntung gitu ya, beruntung bisa terindeks. Kalau tidak beruntung ya kita coba lagi gitu. Enggak maksudnya tidak ada target gitu ya, tidak ada target. Tapi kalau Sinta Arjuna gitu kan target ya, kita mentarget misalnya minimal Sinta 2, Sinta 3 atau seterusnya. Nah, kami di Fakultas Usuluddin itu punya jurnal baru 2 yang kita coba untuk submit ke Scopus, umurnya baru 2 tahun. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat. Jadi itu uji coba kita yang semodel dengan teosofi tapi ada banyak perubahan. Namanya Journal of Islamic Philosophy and apa itu? Ada Juid dan Jipsete ya namanya. Nanti bisa dilihat. Itu kita adopsi dari banyak apa namanya? Banyak jurnal dan kita apa namanya? Pingin warna lain ya, warna lain baik dari proses templating itu agak berbeda. Kita pakai fontnya Braille ya, fontnya Braille. Jadi kita mengadopsi font Braille yang menurut saya font Braille itu font yang cukup kokoh. Jadi ketika mengubah menjadi simbol itu tidak ada missing font. Saya kemarin membaca sepertinya nggak ada masalah kalau font Braille itu kita adopsi. Eh, jadi kita coba dan prosesnya baru 3 bulan under review. Belum belum ini ya, belum masuk tim CSAB ya, masih prosesnya di fase awal 1 titik. Jadi kami itu punya di UINSA itu ada beberapa di Usuluddin ya, saya ngomong Usuluddin di fakultas kami itu ada 1 jurnal religio yang sudah submit fase kedua. Fase pertama itu di embargo 2 tahun dan ada 2 jurnal baru yang umurnya baru 2 tahun yang kita submit tentu dengan persiapan-persiapan yang cukup ya walaupun tidak bisa maksimal ya karena umurnya baru 2 tahun tidak banyak mengenal 2 jurnal itu dan sudah kita ajukan akreditasi Arjuna tapi apa namanya persiapan kita cukup oke ya untuk soal apa namanya eh, hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Lah, kami berharap tidak terlalu muluk-muluk ya. Maksudnya tidak terlalu muluk-muluk. Misalnya kalau di Arjuna ya target kita ya Sinta 3, Sinta 4. Kalau di Arjuna. Tapi kalau di Scopus, saya berharap kena catatan mungkin 1 tahun, 2 tahun gitu untuk perbaikan. Eh, Lebih dari itu sebenarnya juga tidak ada masalah gitu. Karena itu jurnal baru yang saya kira kita perlu untuk banyak mendapatkan masukan ya. Jadi hari ini kalau kita sampai di Scopus itu kan seperti minta review secara gratis ya. Karena Scopus kan tidak berbayar, Arjuna pun juga sama tidak berbayar. Cuman kan kadang Arjuna itu ya nggak konsisten gitu ya, catatan ininya nggak konsisten. Saya kemarin ketika ada satu kolega yang punya jurnal di UINSA, nah dia dari Sinta 4 masuk ke Sinta 2, saya lihat catatannya, kok biasa gitu. Nah, ya beruntung aja kadang ada keberuntungan. Tapi Scopus itu juga ini soal hal
yang di luar nalar itu juga muncul ya kadang-kadang ya. Jadi Scopus itu kan sangat menyukai bidang hukum dan hukum Islam. Jadi kalau ada jurnal hukum Islam terindeks Scopus itu menurut saya kok biasa-biasa saja ya hari ini ya. Karena sudah ada 25 lebih ya jurnal bidang hukum atau hukum Islam atau syariah di Indonesia yang sudah terindeks Scopus. Dan eh, ya mereka berjejaring gitu ya. Mereka berjejaring untuk apa namanya saling mensitasi dan sebagainya. Saya kira hari ini kalau kita mendengar ada jurnal hukum Islam Q1 dengan SCR yang sangat tinggi, sebenarnya juga nggak kaget gitu. Nah, di jurnal Fakultas Usuluddin itu bidang khusus untuk Usuluddin itu baru ada dua ya, di Teosofi tahun 2022 sama di Jogja, UIN Jogja, Jurnal Bidang Quran Hadis tahun 2023 ya. Jadi 2023 itu terindeks Scopus. Baru dua ya, baru dua. Yang khusus ya, yang khusus bidang usuluddin Studies maksud saya. Tapi kalau yang Islamic Studies kan agak cukup banyak ya, agak cukup banyak. Yang sebenarnya Islamic Studies muatannya kan juga ada usuluddin juga. Nah, slide berikutnya. Nah, percobaan kami di proses pertama yang kita lakukan tahun 2021 itu, jadi ketika 2019 kita sudah mengalih bahasakan artikel jurnal kita ke dalam bahasa Inggris itu, masa 2 tahun itu kan masa minimal kita mengajukan ke Scopus untuk diindeks ya. Nah, masa minimal 2 tahun itu kemudian kita nekat dengan SDM yang sangat terbatas, kemampuan bahasa Inggris kita juga sangat terbatas, dana juga hampir tidak ada di Fakultas Usuluddin dan Filsafat waktu itu, karena kecintaan kami terhadap jurnal teosofi berempat ya. Jadi teosofi itu sebenarnya ada 4 individu saja, ada 4 orang aja di sana. Dan tidak perlu banyak sebenarnya. Kalau banyak kepala itu banyak pusingnya gitu ya, banyak kepentingannya. Jadi ada saya, ada Prof. Muktafi, ada Mas Fikri Mahzumi, ada Pak Nur Hidayat Wahiduddin. Kita cuma berempat saja. Jadi dari mulai 2015 itu 2018 ya, kita membangun chemistry berempat ya. Awalnya bertiga, saya, Prof. Muktafi sama Pak Udin, kemudian 2015 itu Pak Fikri bergabung, chemistry kita dapat, kita saling mengisi ya, saling mengisi. Ya walaupun dominasinya masih di saya ya, dominasinya masih di saya, kayak hidup itu ya untuk jurnal gitu, malam itu saya masih buka-buka jurnal, jadi ya ya jiwa raga, karena suka aja gitu ya, suka aja gitu. Jadi kebetulan hobi ya, kebetulan hobi, hobinya tersalurkan dengan ke jurnal ya. Saya nggak hobi mancing ya. Biasanya kan laki-laki kan mancing ya, mancing kerusuhan nih. Nah, mancing ikan dan sebagainya. Saya nggak hobi mancing. Saya hobi ngopi ya, hobi nongkrong itu hobi saya. Hobi-hobi cowok itu kayak main motor dan sebagainya tidak. Saya tidak ada hobi ke sana. Jadi hobi saya itu ya kalau istri saya protes itu bisa nggak buka jurnal gitu kalau di rumah gitu. Gitu Mas Jafar ya. Bisa nggak buka jurnal gitu di rumah. Tapi istri saya paham ya, istri saya paham menyesuaikan bahwa eh, ya nggak neko-neko ya, neko-nekonya ya hanya ngurusi pekerjaan ketika di rumah gitu. Dan itu sebenarnya tidak sehat nih Bapak Ibu nih. Itu tidak sehat dan eh, ya kalau bisa dihindari dihindari aja gitu. Jadi eh, kalau sudah jam 4 jam 5 selesai di rumah ya nggak harus ngurusi kampus gitu loh, nggak harus ngurusi kampus. Jadi itu mimpi mimpi seorang kepala rumah tangga ya. Jadi kalau pulang harusnya sudah selesai semua gitu. Di fase-fase seperti saya yang di atas umur 40 itu ya harusnya sudah selesai ya. Tapi kadang masih melekat ya, pekerjaan itu kayak masih melekat di terus apa saat dibawa pulang ke rumah itu, dan menurut saya itu perlu dihindari. Nah, ini saya kembali ke review Scopus. Jadi Scopus itu biasanya ngasih plus minus. Nah,
kalau Bapak Ibu kemudian mencoba untuk melakukan submisi ke Scopus, biasanya hasil review Scopus itu ada plus ada minusnya. Nah, review pertama tim Scopus itu ada plus, ada minus. Minusnya ada 3. Plusnya itu sebenarnya agak cukup ini ya, sulit difahami ya, bahwa fokus dan scope itu eh, dianggap sudah konsisten sesuai dengan Scopus, fokus dan scope, tapi di bagian yang lain, di bagian minus itu internasional that it is internasional itu tidak spesifik dijelaskan di dalam fokus dan scope itu. Jadi fokus dan skopnya sebenarnya mengundang apa namanya akademisi di segenap ini ya, di segenap wilayah ya. Tetapi tidak ada kata internasional yang terhubung di sana, dan itu kadang menjadi kata kunci yang diperlukan. Jadi yang pertama plusnya kita dianggap konsisten ya, Teosofi dianggap konsisten. Waktu itu masih fokus dan skop yang agak general gitu, tidak sangat spesifik. Kemudian, nah ini yang kedua, the abstract are in keeping with Scopus English language yang sangat bagus ya. Nah, itu tidak ada masalah dengan bahasa di dalam artikel-artikel yang kita ajukan. Kita memilih memilih 10 artikel terbaik. Jadi kita tidak mengirimkan edisi, karena setiap edisi itu kadang ada satu artikel, 2 artikel yang kadang tidak high quality artikel, tidak kualitas bagus ya. Jadi kita menghindari mengirim edisi. Tadi kita itu mengirim artikel terbaik dari 2 tahun terakhir itu. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait pengelolaan jurnal itu sudah sangat bagus menurut Scopus. Di poin plus ketiga itu peer review juga sangat bagus. Sebenarnya kan kalau melihat dalamnya OJS, Scopus itu pasti akan melihat bahwa OJS-nya Theosophy di dapur dalamnya itu tidak sepenuhnya oke gitu. Itu kalau jujur-jujuran kita buka dapurnya kita ya. Tetapi memang Scopus tidak masuk di dalam, tidak kita kasih login itu. Jadi loginnya sebagai as reader gitu. Sebagai seorang penulis atau pembaca saja gitu. Jadi yang itu yang kemudian apa namanya kita masukkan di dalam form yang kita tulis di dalam OJS itu yang kita isi di dalam OJS. Nah, minusnya kita jurnal-jurnal bereputasi itu tidak banyak mensitasi artikel teosofi. Tapi ini tidak jadi anu ya, tidak sifatnya mengikat ya, karena dulu Kijis itu ketika submit ke Scopus itu cited nulisnya nol, nol citasi. Ada teman-teman itu yang citedness in Scopusnya hanya 20, 25 ya bisa diterima. Waktu itu teosofi mungkin 24 ya, kalau nggak salah 24. Sedikit sekali, sedikit sekali. Nah, catatan Scopus itu begini. Eh, apa yang dilakukan oleh para editor ketika menulis artikel di luar jurnal kita yang terindeks Scopus ya. Misalnya saya submit di Mikot, atau saya submit di Afkar, atau saya submit di JIS. Sebisa mungkin kita itu mensitasi artikel yang ada di jurnal kita, karena memang catatan di Scopus itu begitu. Kalau tidak Anda sebagai editor yang mensitasi artikel Anda di jurnal, terus siapa yang mempromosikan artikel Anda? Jadi itu sebenarnya juga menjadi tantangan kita bahwa eh, kalau kita menulis ya sebisa mungkin kita bisa mengutip ya, mengutip. Apakah itu politik citasi? Iya, politik citasi, tapi kita perlu untuk menaikkan reputasi jurnal kita di level global ya dengan mensitasi itu ya. Ya, politik citasi yang hadir di tengah-tengah kita hari ini ya kadang kalau masih dalam batas kewajaran saya kira juga tidak ada masalah gitu. Tidak mensitasi 10 kan enggak begitu juga gitu, enggak begitu juga. Jadi kita sitasi yang relate atau punya relevansi dengan artikel kita, 1 atau 2 saya kira masih dalam batas kewajaran. Dan kalau tidak kita yang mempromosikan para editor, ya siapa lagi itu. Jadi sebisa mungkin kita bisa mempromosikan citasi terhadap jurnal yang artikel di jurnal yang kita kelola. Nah, soal citasi mensitasi ini memang agak ini ya agak tricky ya, agak tricky. Jadi kadang itu
ada artikel yang submit di jurnal kita. Kemudian dia tidak pakai perangkat-perangkat yang mungkin dibutuhkan atau dia tidak biasa menggunakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menulis artikel. Misalnya eh, ya kalau dulu kan kita menggunakan Google Scholar ya. Atau misalnya kita menggunakan media-media misalnya POP ya, Publish or Perish untuk mendeteksi bahwa artikel ini terindeks Scopus, keywordnya sama, kemudian kita baca dan sebagainya. Kita tidak menggunakan perangkat-perangkat itu, mungkin kita tidak banyak paham bahwa itu artikel-artikel terindeks Scopus. Kalau di masa-masa yang lalu kan kita mungkin langsung mencari keywordnya di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Misalnya kita langsung masuk Al-Jami'ah, kita langsung masuk Studia Islamika, kita masuk Mikot, kita masuk Samara, misalnya untuk langsung nyari keywordnya. Tapi kan ada media-media yang sebenarnya bisa memudahkan kita untuk melacak. Nah, itu yang sebenarnya kadang perlu dikenalkan kepada mahasiswa kita untuk bisa mengakses apa artikel-artikel yang terindeks gitu. Nah, saya nggak tahu Yenlog Semawi apakah sudah pelanggan Scopus atau tidak, tapi ini di UINSA ya, di UINSA sudah 2 tahun, 3 tahun ini sudah melanggan Scopus. Jadi karena itu kebutuhan kita, dulu kita kadang pinjam UNER gitu, pinjam UNER untuk login Scopus. Jadi sekarang Alhamdulillah UINSA sudah melanggan Scopus, jadi kita bisa login ke Scopus menggunakan email UINSA kita gitu, menggunakan email UINSA kita dan saya kira itu bisa sangat membantu ya, membantu kita dalam apa namanya mengakselerasi tulisan-tulisan kita. Nah, minus yang ketiga, yang ini yang sebenarnya perlu untuk diperjelas ya internasionalnya, posisi internasionalnya. Nah, hanya sebenarnya menuliskan kata internasional saja gitu loh. Tapi itu kan saya nggak tahu ya, Scopus itu kayak model dia punya aplikasi mungkin ya. Jadi kadang itu catatannya sama dengan jurnal satu dengan jurnal yang lain. Jadi dia kayak punya form tertentu gitu yang digunakan untuk memberikan catatan pada jurnal-jurnal yang direview oleh mereka gitu. Jadi kadang diksinya itu sama gitu, diksinya sama. Nah, kami waktu resubmit ke Scopus itu ketika kita di embargo 1 tahun itu hanya menjelaskan beberapa hal ya karena catatan kita ada 3. Kemudian yang pertama itu kita menjelaskan bahwa Teosofi sudah disitasi oleh beberapa eh, publisher ternama ya, well known publisher ya. Jadi 1 tahun kita menunggu untuk resubmit kedua Scopus itu sebenarnya kita mencoba untuk natural ya, mencoba untuk natural. Ada perubahan dari settled in Scopusnya Teosofi itu bergerak, walaupun di antaranya itu kita prospek sendiri, tapi prospeknya juga tidak banyak ya. Tapi para penulis alumni Teosofi itu kemudian banyak membantu kami untuk banyak mensitasi artikel. Jadi alumni-alumni Teosofi itu yang pada akhirnya juga membantu kami mendapatkan settled in Scopus cukup banyak karena mereka mensitasi artikelnya di jurnal lain yang disubmit oleh teman-teman alumni itu. Saya menyebutnya alumni ya, walaupun nggak pakai sekolah ya, pakai sekolah, tapi publish di Scopus, di Teosofi ya saya anggap alumni gitu ya. Alumni Teosofi itu ya banyak membantu kami ya, banyak membantu kami untuk mensitasi artikelnya yang pernah publish di Teosofi dan well-known publisher yang menerbitkan artikel-artikel tersebut itu juga menjadi catatan baik buat kita dan itu yang kita sampaikan. Jadi tengah-tengah cover letter itu surat pengantar sebenarnya. Jadi bahan revisi teosofi untuk resubmit ke Scopus ini sebenarnya pengantar ya. Jadi biasanya jurnal yang pernah submit di Scopus kemudian dia kena embargo itu harus mempersiapkan cover letter, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini isinya adalah super spesifik ya. Jadi ada teman-teman yang pernah submit di Scopus itu cover letternya itu sampai 4-5 lembar gitu. Kami hanya menyampaikan 1 lembar saja yang to the point ya. Jadi inti poin-poin inti aja gitu. Nah, biasanya kan kalau
saya kayak kita itu ada teman Pak Nur Hidayat Wahidudin itu yang gayanya itu gaya bule, bule banget. Jadi tahu sensenya bule gitu, nah, orang-orang Barat gitu ya. Jadi kadang kalau saya butuh apa namanya penegasan soal apa diksi-diksi tertentu itu ya biasanya Pak Udin ya. Pak Udin karena pernah tinggal di Amerika ya 6 bulan, tapi kualitas bahasanya sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali dan itu yang kemudian banyak memformat cover letter ya atau pengantar kita ke Scopus ya. Nah kemudian ada pergeseran nulat. Yang terakhir itu poin keempat itu kita menginformasikan diversitas penulis. Jadi memang diversitas penulis itu selalu menjadi catatan Scopus. Nah, soal diversitas penulis itu Bapak Ibu jangan gegabah mengklaim ya. Isu-isu belakangan ini ya, teman-teman kayak senior kami di Al-Azhar, Bu Eva Fakhrunisa yang sekarang ngajar di Australia itu kan dulu di Al-Azhar S1-nya. Itu sempat di ngomplain beberapa orang yang mencatut nama dia sebagai autor di beberapa jurnal yang publishernya sebenarnya bukan kampus ya, kadang itu. Kemudian ada Mas Ayang Utriza Yakin yang dulu pernah menggawangi salah satu jurnal di Jakarta, UIN Jakarta, Studi Islamika itu apa namanya komplain karena ada beberapa yang mencatut namanya dan sebagainya. Nah itu banyak dilakukan oleh teman-teman para pengelola jurnal yang saya kira mereka publishernya bukan kampus ya, kayak publisher-publisher yang terafiliasi dengan lembaga-lembaga yang profit oriented ya, yang apa ya, yang memang tujuannya ya memproduksi sebanyak mungkin artikel dan agak melakukan trik-trik tertentu ya karena ada beberapa instrumen penilaian di Arjuna itu yang mengharuskan beberapa harus mencantumkan penulis-penulis asing. Nah, karena mungkin keterbatasan kolega-kolega kita di luar negeri, jadi akhirnya kita mencomot gitu, mencomot dalam tanda kutip ya. Eh, nama itu kemudian akhirnya mengkomplain dan men-share ke publik lewat sosial media gitu ya. Kemarin belakangan di Facebook ya, di Facebook. Tapi kalau di Instagram itu saya belum pernah ketemu sih, ya karena mungkin orang-orang lama ya, orang-orang tua pakainya Facebook ya, jadi taunya yang dari Facebook itu. Tapi ada beberapa komplain yang dilakukan oleh akademisi-akademisi di luar ya, yang kemudian namanya dicatut dan seterusnya. Nah, Teosofi insya Allah tidak melakukan itu ya, tidak melakukan itu. Jadi call for paper kita sangat kuat sekali. Nah ini Saturnus in Scopus Theosophy itu di fase resubmit kedua, submit pertama itu 24 kalau saya tidak salah. Kemudian submit kedua itu kami mendapatkan 53 sitasi ya yang apa di disitasi di dalam artikel di Teosofi ya. Teosofi mendapatkan sitasi 53 dan ya beberapa di antaranya kita prospek sendiri, para editor prospek sendiri dan sebagian besar mungkin alumni dan normal ya, jalur-jalur normal. Jadi memang Saturn ini Scopus ini juga menjadi catatan besar bagi apa namanya Scopus untuk menguatkan ya sampai di mana level jurnal kita bisa diakui oleh para akademisi di luar gitu. Nah, ini disclaimer ya bahwa ini yang versi lama ya, versi lama Teosofi saat diterima oleh Scopus tahap kedua. Jadi sampai di fase akhir ketika Teosofi mendapatkan apa berita diterima oleh tim Scopus, fokus dan skopnya masih tetap menjadi catatan oleh apa namanya tim CSAB Scopus bahwa Scopusnya sudah sangat super spesifik, tapi ada beberapa hal yang perlu dikuatkan ya, perlu dikuatkan. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya masih coba kita gali dan mungkin beberapa tahun belakangan ini kemudian saya mencoba memantau ya beberapa jurnal yang menurut saya secara fokus dan scope sudah sangat bagus sekali ya dan kira-kira mungkin tidak ini ya tidak apa namanya tidak ada masalah
mungkin tim CS Episcopus. Tapi secara umum saya kira eh, tim CS Episcopus itu orang yang berbeda-beda ya. Jadi eh, saya kira Scopus itu punya banyak ini ya, banyak tim asesor ya yang kemudian menilai kualitas jurnal kita masing-masing. Satu asesor ke asesor yang lain itu pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kadang kita mengikuti jurnal A yang jurnal ini sudah diterima oleh Scopus, kita mengikuti alurnya tapi kita direview oleh tim CSAB yang lain. Tim CSAB itu tim asesor ya. Nah, kita perlu untuk banyak berselancar ke beberapa jurnal ya. Saya kemarin-kemarin sempat melihat Contemporary Islam karena yang digawangi oleh Profesor Ronald Lucensbull ya. Jurnalnya menurut saya sangat bagus ya karena dia eh, Indonesian Studies, Indonesian Islamic Studies bisa masuk sana. Contemporary Islam ya, maksudnya Contemporary Islam. Dan menurut saya penjelasan tentang fokus dan skopnya sangat luar biasa bagus ya, dari mulai aspek rasionalitasnya, readership-nya, kemudian skopnya, authorship-nya itu dia bagus sekali. Nah, makanya di teosofi ini sebenarnya ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya, yang itu sebenarnya menjadi hal yang perlu ada gitu. Jadi international scholarly forum. Nah, itu menunjukkan bahwa akademisi di luar yang tidak terbatas ya, yang punya interest sama, scope artikelnya, kajiannya sama, perspektifnya juga selaras dengan yang saya garis bawah itu bisa sampai di jurnal kita. Hanya menambah itu kemudian ketika di dalam catatan Scopus yang pertama itu nggak ada petunjuk internasional gitu. Nah, hanya kemudian kita highlight ya, kita garis bawahi bahwa ada ini International Scholarly Forum, bahwa ada harusnya kan memang secara eksplisit tidak harus bunyi internasional gitu loh maksud saya di awal-awal gitu. Tapi kan itu menjadi catatan tim CSAB. Nah, kemudian yang saya garis bawahi 4 bidang itu harus ada. Bidangnya apa? Jelas. Kemudian kalau bisa ada geografisnya. Jadi di dalam kajian ASEAN Studies misalnya. Nah, beberapa jurnal bidang hukum Islam itu kadang menspesifikkan. Kayak misalnya saya tadi melihat Nahrosia ya, yang digawangi oleh Mas Ja'far itu sebenarnya sangat bagus itu. Saya lihat skopnya itu super spesifik ya, misalnya bidang ilmu, kemudian perspektifnya, maksudnya objek material, objek formalnya clear ya, perspektifnya yang dibangun pakai apa, kemudian internasionalnya, kalimat internasional juga sudah terhubung dan seterusnya. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya dibutuhkan di dalam menyusun fokus dan sub. Tapi disclaimer bahwa teosofi ada di masanya gitu ya, 2022. Dan saya kira kita perlu mengadopsi beberapa fokus dan scope di jurnal-jurnal yang sangat bagus ya selain teosofi gitu. Teosofi saya kira uh, ruangnya berbeda ya, ruangnya berbeda ya. Kalau usul studies mungkin bisa di prospek ya. Tapi sejujurnya kami banyak mengadopsi Journal of Sufi Studies waktu itu ya, yang digawangi oleh Alexander Papas sebagai editor in chief yang terbit di Brill ya. Jadi kita mencoba mengadopsi apa yang ditulis oleh tim Journal of Sufi Studies yang digawangi oleh Alexander Papas di Belanda kalau tidak salah terbit di Belanda. Nah ini cakupan geografis teosofi edisi terakhir. Nah, Bapak Ibu, eh, tadi ketika kita membincangkan soal apa bagaimana beberapa akademisi di luar dicatut itu, kalau teosofi menggunakan pola lama, call for paper untuk akademisi di luar. Dulu kan kami tidak punya login Scopus, jadi kita itu tidak bisa melacak autor-autor ternama yang sudah pernah publish di Scopus. Dan dia kualitas artikelnya bagus. Kemudian kita email. Nah, cara teosofi sebenarnya cara yang klasik. Jadi mulai 2019 itu pandemi itu kami rutin melakukan call for paper itu dengan cara menyisir beberapa
mahasiswa PhD ya, mahasiswa S3 di luar negeri. Kadang itu saya masuk di websitenya McGill. Saya masuk ke apa namanya hmm, dosen-dosennya yang bidangnya selaras dengan teosofi, ada emailnya, kemudian saya call for paper ke mereka yang menyebut nama mereka-mereka itu satu-satu. Tapi saya biasanya pakai template. Jadi saya itu pakai template call for paper, saya tinggal ganti bagian awal aja, tapi bagian awalnya saya sebut namanya. Nah, malam itu biasanya, kalau malam itu saya biasanya ngetemplate, ngedraft itu sekitar 25 gitu. Jadi subjeknya saya tulis, isinya juga sudah saya masukkan semuanya gitu. Nanti malam itu misalnya kalau istri anak sudah tidur itu biasanya saya cari, saya berselancar ke misalnya ke McGill, kemudian saya cari nama-nama dengan afiliasinya. Biasanya langsung saya apa to the point ya. Misalnya yang terhormat, misalnya Wail Bihalak, Profesor Wail Bihalak, saya pakai template artikel itu, saya menunjukkan apa namanya artikel-artikel terakhir yang terbit di jurnal kita, sehingga setidaknya dia bisa ngeklik barangkali kemudian ada artikel yang menarik buat mereka untuk sekalian kita promote. Saya tidak berharap banyak, cuman syukur diklik aja sebenarnya sudah cukup. Jadi itu sudah kita lakukan, bahkan kalau kita menyebut, saya menyebut ada mungkin 800 lebih call for paper yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2019 sampai 2020 sehingga kita mendapatkan artikel-artikel ini. Misalnya jenengan Bapak Ibu kalau misalnya memantau teosofi di kisaran tahun 2019 sampai 2022 itu banyak penulisnya itu yang sendiri. Jadi misalnya yang autor dari Amerika, autor dari Turki dan sebagainya itu penulisnya sendiri. Lah, teman-teman itu yang sekarang itu kan kadang penulisnya dari Indonesia, penulis terakhirnya dari luar gitu. Terkadang itu trik yang dilakukan oleh penulis ya. Kadang saya juga melakukan trik itu ya. Ya itu wajar ya karena memang nuansanya begitu gitu, nuansanya begitu. Nah, itu kita lakukan call for paper sehingga Bapak Ibu bisa, saya kira kalau hal-hal kayak gini kita perlu helpdesk ya, helpdesk mahasiswa yang kita punya template mahasiswa yang disuruh berselancar ke McGill kemana. Kalau itu dulu saya lakukan sendiri dulu. Iya karena hobi ya, karena hobi kan beda hobi dengan pekerjaan kan beda. Ini kalau merasa itu hobi ya kita lakukan sendiri. Nah, teman-teman UIN Bandung itu dia punya helpdesk banyak. Jadi Bandung itu Fakultas Sosiologi itu kayaknya punya 12 atau berapa gitu jurnalnya itu banyak dihandle oleh mahasiswa. Jadi memilah dan memilih mahasiswa terbaik, kemudian mereka dikasih tempat magang gitu ya, magang MBKM misalnya. Terus mereka ya kita briefing ya, kita briefing. Kita apa namanya? Kita support mereka ya dengan konsumsi lah misalnya. Terus mereka diajari dan seterusnya ya. Terus kemudian mereka membantu call for paper sehingga kemudian ada banyak artikel masuk, call for editorial pun juga bisa dilakukan dan sebagainya. Jadi kadang kita perlu banyak helpdesk ya untuk membantu kita untuk mempromosikan jurnal-jurnal kita gitu. Jadi kalau kita lakukan sendiri kayaknya juga capek gitu ya. Administrasi di kampus kan juga sangat banyak ya, sangat banyak. Cuman pandemi itu membawa berkah kepada kita untuk banyak melakukan kegiatan di rumah gitu. Jadi tidak banyak aktivitas di luar dan itu kita manfaatkan benar gitu loh di saat itu. Ya, di saat itu. Jadi saya kira cakupan geografis penulis teosofi di 5 edisi terakhir itu sebelum resummit Scopus itu sudah bisa dianggap memenuhi ya. Jadi ketika kita resummit ke Scopus itu dari 10 artikel yang kita kirimkan itu ada 7 artikel itu dari luar negeri. 7 artikel dari luar negeri. Jadi kami mencoba memaksimalkan penulis luar ya waktu itu ya. Bahkan penulis UINSA itu tidak ada yang terbit di dalam fase kita melakukan perbaikan saat diminta Scopus itu. Jadi memang agak cukup menghindari penulis-penulis UINSA ya. Ya, kalau penulis kampus sendiri kalau direview ketat itu kan marah ya, kadang marah ya. Senior kita kan kadang ya begitu ya. Kalau marah itu kan sudah enggak perlu
nggak ada tedeng aling-aling gitu ya. Jadi itu kita hindari. Oke, ini editorial buat Teosofi ya. Nah, di editorial buat Teosofi itu saya beberapa tempo yang lalu itu juga sering sharing dengan Mas Ja'far ya, bahwa beberapa editorial bot ini kita tawari langsung, jadi tidak usahakan jangan main catut ya, main catut itu main claim ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa meminta izin ya ke para penulis. Saya sejujurnya kalau editorial bot Indonesia itu jarang yang merespon waktu itu sama Theo Subhi. Jadi kadang saya mengirim email beberapa profesor ya yang sesuai bidangnya Theo Subhi, tapi tidak direspon. Saya direspon oleh satu orang, kalau nggak salah rektor UIN mana Antasari atau Samarinda, lupa saya, Profesor, lupa saya namanya itu Pak Prof yang dari McGill itu S2-nya. Itu saya email terus beliau menjawab bersedia bergabung gitu. Makanya di editorial bot itu saya masukkan beliau gitu, hanya beliau karena waktu itu kan ketika Teosofi Mas melakukan perbaikan saat diberi catatan oleh Scopus itu kita berusaha ini. Dan ternyata belakangan itu kan memang ketentuan dari Scopus kan 4 benua. Dan itu harus sebanyak mungkin. Jadi 4 benua. Jadi kita memang memaksimalkan 4 benua. Nah, catatan dari Web of Science, salah satu lembaga pengindeks selain Scopus, itu 15 negara harus menjadi editorial board-nya. Jadi Teosofi 15 negara pas. Nah, permintaan Web of Science itu 15 negara. Jadi bukan 4 benua sebagaimana ketentuan teman-teman saat mereview dan melihat standarnya Scopus ya. Jadi 4 benua. Dulu 4 benua ya Amerika, Australia misalnya, Asia dan seterusnya ya. Saya kira kita perlu untuk melihat ini ya, mengkombinasikan antara Web of Science dan Scopus ya. Kalau Web of Science itu meminta 15 negara kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah. Dan kami sudah mensubmit ke Web of Science, uji coba aja, uji nyali ya, uji nyali. Kita submit jurnal kita ke Web of Science. Saya nggak tahu apakah kemudian diterima atau tidak, tapi no hard feeling ya. Jadi saya itu diterima atau tidak ya harus santai aja gitu. Maksud saya hidup kan nggak selalu harus mulus ya. Jadi ya kadang diterima, kadang ditolak, ya itu wajar gitu. Jadi kita coba untuk submit ke Web of Science, nanti kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya kita coba lagi di masa mendatang. Nah ini editorial board-nya Theosophy. Nah kebetulan editorial board-nya Theosophy itu yang 3 teratas itu yang kita kirimkan ke Scopus. Jadi ada Alexander Papas, ada Rudiger Lohert, ada Profesor Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Malaysia. Beliau pernah nulis di nulis di Theosophy. Yang Rudiger itu juga pernah nulis di Theosophy. Alexander Papas, saya minta tulisannya, beliau sibuk ya karena posisi beliau menjadi editor in chief di Journal of Sophie Studies yang diterbitkan Brill. Itu yang kita pilih ya. Jadi mencoba untuk submit ke Scopus. Jadi pastikan bahwa editorial board itu punya rekam jejak Scopus yang sangat bagus. Jadi tidak hanya asal ambil, tapi usahakan bahwa editorial tim yang masuk, editorial board ya yang masuk, itu pastikan bahwa dia fokus skupnya sama dengan jurnal yang Bapak Ibu kelola, rekam jejaknya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir masih stabil, dia punya publikasi di Scopus, ya walaupun ada beberapa yang saya skip ya, kayak Wael Bihalak itu, saya itu banyak berhutang sama Wael Bihalak. Ya karena membaca bukunya itu banyak mencerahkan ya, bukunya cukup mencerahkan buat saya, dan ketika saya email, orang kaliber beliau yang cukup populer ya di McGill itu kemudian menjawab email kami itu sudah sangat ini ya membanggakan buat kami ya. Dan sepertinya beliau cukup vakum ya belakangan itu cukup vakum. Haifa Jawad itu juga sangat vakum di belakangan. Bahkan mungkin sudah meninggal ya Haifa Jawad, terakhir itu email-emailan sama saya dalam kondisi sakit. Nah, contoh ini, editorial board ya. Saya Omid Safil, saya beberapa nama itu sebenarnya kenal dari salah satu pengajar di metodologi studi Islam ya,
Profesor Amin Abdullah ketika ngajar saya di tahun 2008 saat kuliah ya, saat kuliah beliau mantan rektor UIN Jogja yang ngajar di Surabaya. Yang ngajar di Surabaya, ya beliau banyak mengenalkan beberapa nama populer, nama akademisi luar yang kemudian banyak menginspirasi. Jadi Omid Safi itu kemudian saya email, walaupun sebenarnya belakangan Omid Safi itu enggak banyak publish ya di artikel-artikel ya. Tapi kalau buku-buku beliau masih kayaknya masih menulis ya, masih menulis. Tapi kalau artikel-artikel di jurnal, nah, kayaknya sudah tidak ya, tidak. Kemudian Wael Bihalak di Kolombia ya, tapi waktu itu posisi saya ketika mengemail beliau posisinya ada di McGill, kemudian menjawab email-email kami ya. Jadi me- jadi trik tipsnya ya di email saja gitu, menyebut namanya. Kalau tidak dijawab ya enggak ada masalah, dijawab alhamdulillah itu aja saya. Tapi memang ada kata kunci di dalam call for editorial vote itu. Jadi no primary job saya tulis gitu. Jadi saya itu butuh nama Anda gitu. Anda kalau perlu untuk memberikan kritik dan saran untuk jurnal kami, kita persilahkan, tapi Anda tidak diminta untuk nge-review artikel karena itu berat buat beliau-beliau gitu. Nah, itu salah satu trik kita ya, salah satu trik kita untuk mengundang mereka dan mau bergabung ya. Apakah banyak yang menolak? Banyak. Beberapa beberapa saya lupa ya, yang menolak kami itu ada Muhammad Rustom. Rustom itu salah satu akademisi yang cukup aktif di Akademia Edu ya. Kemudian ada nama-nama populer dan beken yang beberapa artikelnya pernah saya kutip itu, terus dia ada afiliasinya, kemudian kita email, ya dia menolak, terlibat, tergabung, terhubung dengan kami. Ya saya kira tidak ada masalah ya, bahwa penolakan itu kan biasa ya dalam dunia editorial ini ya, dalam editorial itu. Dan saya kira juga tidak ada masalah kalau kemudian mereka menolak. Nah, ini Ihsan Yilmaz, eh, ada Ahmad Fauzi bin Abdul Hamid yang saya invite eh, melalui email ya, melalui email. Variasinya sebenarnya agak cukup banyak ya. Pinter-pinternya kita berselancar ya, berselancar ke dunia kampus ya, dunia kampus. Saya ini sekarang apa namanya mencoba menghubungi teman-teman lama ya, kayak misalnya yang pernah menjadi alumni Teosofi gitu untuk kolaborasi. Kebetulan saya punya senior ya, sebenarnya nggak senior ya, mungkin ya adik kelas saya di Al Azhar gitu yang sekarang di Amerika, terus kemudian kita hubungi mau nggak kolaborasi gitu untuk di beberapa publikasi artikel, tapi kita saling ini ya, saling join ya. Jadi saya punya artikel, saya sharing dengan mereka gitu, mereka punya artikel terus sharing. Jadi kadang kita perlu untuk sedikit basa-basi, terutama kita yang tahu kulturnya ya. Saya kalau tahu kultur Mesir, kalau Pak Dekan itu pulang dari Mesir ya, Dekan Syariah itu tahun 2000. Saya kemarin tuh iseng melihat pedidiktinya Pak Dekan ya, Dekan Syariah. Loh, kok LC? Saya feeling saya, wah ini kayaknya Al Azhar. Saya buka pedidiktinya. Oh, beliau lulus 2000. Berarti tahun 2000 saya ke sana, beliau pulang. Gitu. Terpaut saya 4 tahun ya. Ya 4 tahun. Beliau kelahiran 76 ya. Kelahiran 76. Kemarin saya lihat. Sempat ngintip ya, sempat ngintip. Sempat ngintip. Apakah kita pernah ketemu gitu ya. Mungkin pernah ketemu di Masjid Al Azhar ya. Sebelum belum beliau pulang ya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga karena teman-teman dari Aceh juga sangat banyak di Al Azhar. Nah, ini skop waktunya masih ada nggih? Oh iya, saya skip aja ya. Nanti file ini saya share ya. File ini saya share. Nah, ini saya terakhir aja, slide terakhir ini. Jadi file ini nanti saya share ke Mas Ja'far. Saya kira Mas Ja'far. Nah, ini saya share fokus dan scope yang menurut saya perlu untuk diadopsi. Nah, Rosia kayaknya perlu mengadopsi ini, Mas Ja'far. Mohon izin. Jadi kontemporari Islam itu saya ini kan kadang ini ya melihat catatan-catatan teman-teman di yang jurnalnya
dinilai oleh tim CSA Biskopus ya, itu ada beberapa hal yang sebenarnya perlu untuk diadopsi. Pertama tentang alasan kehadiran jurnal, rasional ya, rasionalitas jurnal itu kenapa jurnal itu hadir. Kemudian topical and interdisciplinary relevance, keterkaitan tematik dan interdisipliner, kemudian fokus, kejelasan fokus geografi, disiplin, pendekatan metodologis dan tema, kemudian leadership dan editorial board. Jadi memang perlu spesifik pembaca target. Misalnya peneliti Islam Asia Tenggara, antropolog agama, sejarawan kolonialisme Islam, akademisi studi manuskrip Aceh misalnya. Itu yang dibidik gitu ya, leadership sama editorial board-nya. Tapi yang jelas bahwa eh, komponen dari fokus dan scope itu ada 4. Rasional, topical and interdisciplinary relevance, fokus, dan leadership dan editorial board-nya. Itu harus selaras gitu. Nah, itu yang perlu jadi misalnya visi jurnalnya harus khusus atau spesifik, spesifikasi bidang utama, batasi cakupan gitu. Itu kan biaya umum ya. Kemudian fokus sinkronkan skop tematik dengan klaim geografis, kemudian spesifikkan pembaca target. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadi catatan penting untuk menyusun fokus dan skop dengan sangat bagus. Kalau Arjuna itu tidak obrak-abrik fokus dan skop, tapi kalau Scopus itu semua yang ditembak pertama itu fokus dan skop. Mesti ada catatan gitu. Dan menurut saya itu saya nggak tahu ya kalau Mikot ya. Mikot itu catatannya apakah kemudian fokus dan skopnya juga menjadi catatan yang perlu dikuatkan gitu ya. Atau JCIM yang dikelola oleh Mas Ja'far waktu di UIN Sumatera Utara. Apakah kemudian fokus dan skop sudah kemudian clear atau masih ada catatan? Nah, catatan saya kira ada 2 jurnal yang kemudian saya berikan contoh di sini tentang rasional, topical, and interdisciplinary relevant dan sebagainya. Itu Contemporary Islam yang diterbitkan dan dikomandani oleh Profesor Dr. Ronald Lukansbull ya, sama jurnal Quran Hadis. Jadi jurnal Quran Hadis yang diterbitkan oleh UIN Jogja yang terindeks Scopus tahun 2023 itu juga punya 4 bagian yang sangat spesifik, walaupun tidak di breakdown menjadi 4 poin. Nah, di contemporary Islam itu di breakdown menjadi 4 poin. Tapi saya kira memang fokus dan skop jurnal itu perlu dimatangkan ya. Kalau memang ada satu jurnal yang perlu di submitkan ke Scopus. Misalnya kalau ditanya kepada kami ya, apakah perlu misalnya jurnal kita belum Sinta sudah kita submit Scopus? Enggak apa-apa di submit Scopus, nggak bayar kok. Scopus itu nggak bayar. Sebelum nanti Scopus berbayar submitnya, udah submit aja gitu. Tapi tentu pengalaman teman-teman pengalaman teman-teman dalam mengelola jurnal yang bagus-bagus ya, itu perlu jadi bahan ya untuk merevisi, membongkar artikel-artikel jurnal kita, tampilan-tampilan, sehingga komponen-komponen yang menjadi standar minimal oleh Scopus itu sudah terpenuhi. Jadi kita perlu untuk nekat ya, karena di Aceh itu banyak ya, yang terindeks Scopus kan banyak sekali. Makanya saya selalu menyampaikan kepada sahabat saya Mas Ja'far itu, wah, no Mas, Sumatera itu banyak yang bagus-bagus itu. Jadi kalau masih mengundang kita itu kan nggak enak gitu loh. Karena jagoan-jagoan yang pengelola jurnal kan sangat banyak sekali ya di Sumatera, ya Sumatera dan sekitarnya ya, sekitarnya yang sangat bagus. Saya kira itu karena waktunya sudah ini ya 10.33, saya nanti mungkin mengembangkan melalui tanya jawab ya. Tanya jawab nanti materinya mungkin saya kirimkan ke Mas Ja'far habis ini. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.